Tidak. Botol naik number. Botol naik number. Tapi di dalam ajaran kami, setiap dimakan berdoa. Dengar dulu biar penjelaskan number. Setiap kali kami minta botol number. Number saat eko naik number. Seluruh para nabi diutus kepada kaumnya, baninya, umatnya untuk menyampaikan hukum dari Allah, menyampaikan syariat. Jadi jangan namboru paksakan perintah sholat 5 waktu dalam Quran, tidak, tapi cukup dengan Nabi Muhammad SAW memiliki legitimasi yang tertulis dalam Quran. Contoh, ketika dia mengklaim dirinya adalah nabi, itu tertulis dalam surah Al-A'raf 45, di mana Allah memanggil dia ya ayuhan nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengklaim dirinya adalah rasul, tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Tunggu dulu kau. Adakah tertulis di situ dalam dengar dulu number. Adakah tertulis dalam lafaz berdoa? Tidak kan? Tidak ada kan? Sadar tahu diri kau tuh. Yesus itu berdoa di setiap waktu, tidak hanya di dalam 5 waktu aja, tidak. Tahu kau? Makanya kau hargai agama orang lain, jangan hanya menyebutkan, jangan hanya membuat. Number. Kami itu punya nabi. Ketika kami mengikuti nabi kami memberikan pengajaran kepada kami. Nabi kami juga memiliki legitimasi ketika mengajarkan dan juga tata cara sholat kepada kami yang tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Aku baca lagi ya. Ini legalitas yang dimiliki Nabi ketika mengajarkan kami tentang sholat 5 waktu. Yang isinya, dengar Namboro ya, pegangan Namboro, nanti lepas giginya Namboro. Dialah cek Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan dalil ini dan legitimasi ini, maka Nabi kami pada zaman itu mencontohkan tentang tata cara sholat dan juga waktu sholat yang terdiri dari 5 waktu yang termasuk dalam hukumnya wajib. Sekarang Namboru, coba Namboru jelaskan kepada kami, siapa yang nyuruh Namboru ke gereja hari Minggu? Siapa yang ngajarin Namboru pergi ke gereja hari Minggu? Siapa? Ya karena hari ke-7 itu kan hari istirahat kita manusia. Ya tanya untuk berbumbungnya kami Kristiani untuk memuliakan dia, memuliakan namanya. Sahabat Namboru. Di dalam ajaran Kristen hari ada 7. Berjalan kami dalam 6 hari dan 7 hari hari tahu istirahat. Itulah kami ini berkumpul bersama dengan kaum-kaum yang seiman, tidak seperti kau. Sabotol dai Namboru. Kau monyet. Hai, monyet kau. Gua dikatain monyet dari hati, bukan dari mulut kau, monyet. Selama ini aku diam-diam konten menghujat maaf Kristen. Namboru. Giliran Namboru. Hari ke-7 itu Namboru, itu bukan hari Minggu. Namboru, dengar Namboru. Hari ke-7 itu biar kubesarkan aku Namboru ya. Hari ke-7 itu hari Sabat Namboru. Ini datanya Namboru. Jadi kalian kena prank. Ini Namboru. Ini nama hari ini Namboru ya. Ini nama-nama hari dalam bahasa Ibrani Namboru. Ini Namboru.
hari ketujuh itu bukan minggu Namboro, tapi hari Sabtu. Ini Namboro ya. Nih datanya. Belum ya? Bentar Namboro ya. Belum. Nah ini Namboro. Berikut adalah nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, hari pertama disebut dengan hari Yom Rishon, ya itu hari Minggu. Minggu itu hari pertama Namboro. Yang kedua, hari yang kedua disebut dengan Yom Sheni atau Senin. Yom Selisi atau hari ketiga di Selasa. Yom Revi hari keempat itu Rabu. Yom Chamisi yaitu hari kelima yaitu Kamis. Yom Sisi hari keenam yaitu Jumat. Yom Sabat hari Sabat yaitu hari ketujuh yaitu hari Sabtu. Jadi Namboro, hari ketujuh itu adalah hari Sabtu Namboro, bukan hari Minggu. Itu dalam gereja kata memang hari Sabtu, tapi di dalam saya ada maka hari Minggu itu adalah hari yang istirahatnya kami, supaya kami berkumpul memuliakan namanya. Itu namanya suka Namboro dong. Sama pengaruh tidak dalam hati kau itu tidak. Mulut kau itu yang dalam tidak hati kau yang malamnya. Baik, kamu bodoh. Jangan bodoh kau itu. Hargai orang lain. Lanjut sama botol naik Namboro. Ayo yang kesundutan di Namboro tak kuluk. Namboro. Nungga jupang Namboro. Ada satu lagi buat kau Namboro. Dalam satu pertanyaanku lagi. Satu pertanyaan. Apa Namboro? Apa Namboro? Mengapa? Dulu Namboro. Satu. Namboro. Diam. Mengapa semua umat Namboro. harus kemegat? Sementara di Mekah tidak ada sifatnya. Namboro semua Namboro. Tahu? Main haji aja kau melengek kau minum kencing onta kau minum kencing onta tahu? Namboro. Dari Mekah Namboro nama akan berkencing tahu? onta. Oke, sekarang saya tanya, Namboro udah minum racun maut? Markus 16 Apakah nomor minum racun? 18. Justru saya Ini. minum racun. Justru saya minum racun. Minum kencing onta. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Diam Namboro ya. Ini yang dibaca firman Tuhan ini, firman Tuhan dibaca Namboro. Kita baca. Nih, kita baca Namboro ya. Namboro disuruh minum racun, cuma Namboro nggak mau karena Namboro takut meninggal. Tidak, aku tidak takut meninggal. Ya, oke, kita buktikan ya. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang menolak percaya kepadaku akan dihukum, dan setia kepadaku setiap orang yang percaya kepadaku. Ya, ini Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan keajaiban-keajaiban seperti ini. Demi kemuliaanku ada di antara kamu yang akan mengusir setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Biarpun kamu memegang ular dengan tangan telanjang dan minum racun, kamu tidak akan sakit atau mati. Juga ketika kamu menyentuh orang-orang sakit sambil berdoa kepadaku, mereka akan sembuh. Yang jadi pertanyaannya Namboro, Ya, apakah Namboro percaya terhadap Yesus? percaya? Oke, berdasarkan Markus 16 nomor 16 sampai 18, tanda dari orang percaya, dia akan megang ular berbisa, minum racun maut, tidak meninggal. Sekarang buktikan kepada kami kalau Namboro percaya sama Yesus. Minum racun maut Namboro. Kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau itu memang kehendak Yesus kepada saya akan minum. Tapi bukan dari untuk tahu. Yesus. Kehendak Yesus sudah dibilang dia. Saya berbicara.
Untuk kau yang berbicara, bukan dari Yesus. Untuk kau yang membaca, untuk kau yang membaca, kau. Yesus yang bilang Untuk kau itu yang membaca. di dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18 Itu kan dalam tulisan, tidak dari mulut Yesus asli, tidak. Tetapi kalau saya bermimpi kosong, diam. berarti ini bukan dari tulisan Yesus. Ya, seandainya aku bermimpi, Berarti tulisan ini bukan kata Yesus. diam dulu kau. Seandainya aku bermimpi, nah dengar dulu. Seandainya aku bermimpi, kau harus minum, dan kau harus pegang ular tanpa ada alat. Iya saya lakukan. Tapi kalau Namboru kata Yesus Namboru Yesus yang ngomong Namboru ganti kita ngomong Namboru ya. Ini Namboru. Ini kata Yesus ini dalam Markus 16:17 Namboru. Ini kata Yesus Namboru. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi namaku. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Kata Yesus di sini Namboru, Anda dari orang yang percaya adalah dia akan megang ular berbisa, minum racun maut. Itu percaya. Kami percaya. Namboru percaya enggak? Tetapi kalau dalam mujizat Yesus, kalau dia datang ke hadapan aku, lakukan itu. Kau harus dipatok ular dan kau harus minum racun. Saya lakukan. Yes, itu namanya. Tapi kalau dari mulut kau, dari tidak Udah kalau datang malam melihatku, kalau Yesus di depan aku, di depan dia, di depan aku, dia menyuruh aku untuk minum racun, saya lakukan kalau salah dan ganggu. Nah, Nabi yang bilang, Yesus yang bilang Nabi yang kau ucap. nomor 17 sampai 18. Dengarkan dulu kau. Dengarkan dulu kau. Orang percaya. Dengarkan dulu kau tuh. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Sekarang ku ajak Namboru berbicara dalam bahasa Dengarkan baru. dulu. Namboru mengerti tidak? Dengar Namboru. Sikira bara-bara basiki. Sikira bara-bara basiki. Dengarkan Namboru. Sikira bara-bara basiki. Kayak gini, seperti ini. Dengarkan dulu. Ya. Ada nabi yang kau sebut itu Nabi Abraham menyerahkan anaknya untuk disembelih. Apakah Kok lari ke Abraham? Aku tanya itu Namboru. Kok lari ke Abraham? tidak kan? Aku nanya itu. Kenapa Yesus seperti itu untuk melarang dia? Lari ke Abraham. Jangan dimir-mir. Ini toh. Nah, dia anak Ini saat dan tempat ini kalau ada di Paus. Ini saat dan tempat. Jadi kau itu tidak tahu. Jangan diberkatilah sama Tegar. Diberkatilah istrimu Tegar. Diberkatilah daun Tegar. Makanya Awas cabut dia gigimu. tahu ingin dihargai gigimu. agama orang lain. Hah? Gimana? Dalam agama Namboru. sendiri lah banyak mah. Namboru. Ini dalam agamamu sendiri. Namboru. Namboru. Tahu. Namboru. Satu. Dengarkan dulu. Muka dalam agama. Hah? Di Aceh tahu kau? Hah? Lah kok bawa Aceh Namboru? Dengarkan dulu. Kenapa kok bawa Aceh? Adakah Kristen di situ tanpa ada hijab? Belum tentu itu Islam. Apanya Namboru ini ngomong? Jadi gini Namboru, kalau masalah hijab Namboru, itu si gondrong yang nggak bercelana itu siapa itu Namboru? Sama saya Namboru. Gondrong nggak bercelana yang meninggal tergantung itu siapa Namboru? Namboru karena kenal sama si gondrong nggak bercelana Namboru. Nenek siapa lagi naik-naik? Opung siapa lagi naik? Di niat Namboru. Bila kau tahu Udah. ya, carilah dulu surga itu di mana dan
Mau ke surga. Ajaran Jadi Bapak harus ke surga nggak ya? Kalau Naboru, berarti Bapak harus suruhlah ke surga ya? Berdoa kau, minta kau kepadanya. Berdoa, udah. Dengarkan doa. Ya udah, dengarkan doa aku Naboru. Ya udah, dengarkan doa aku Naboru. Ini aku mau berdoa. Dengarkan doaku. Ini doaku Naboru, doaku ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau sama mengampuni. Apa Bu Naboru? Baru tahu kau jawabannya. Kerajaan surga di mana? Manusia. Di mana kerajaan surga? Di mana kerajaan surga? Itulah pertanyaan kau dalam hati kau kan, di mana? Di mana? Ini. Kerajaan surga. Siapa? Siapa lagi? Semua manusia. Siapa yang ngasih opini ini main HP? Hei, netizen. Siapa yang ngasih opini ini main HP? Siapa yang ngasih? Hei, netizen. Siapa yang ngasih kau HP, Pung? Siapa yang ngasih kau HP? Kita isi bentar ke telepon. Moderator mute dulu dia moderator si. Bentar dulu, Pung. Mau ditelepon anakmu bentar. Entah siapa yang ngasih kau HP. Dis, kau suruh Naboru kau kemari, Dis. Jangan suruh pulang Naboru mau kemari nih, Dis. Kerasukan Makanya kau bilang kau. Ini nggak percaya nih ada video ini Naborumu ini. Takut kau. Makanya kalau kau tahu memberikan salib dan ini kerajaan kita. Hatimu itu bukan hatimu buka. Hatimu itu buka dulu. Baru kau tahu jawabannya siapa. Apa yang mau dibuka Naboru? Masa mau kubuka juga? Apa yang mau dibuka? Mute. Ke mute. Apa yang mau dibuka? Ke mute. Kau berjilbab. Jilbab kau tidak betul. Tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kebahagiaan. Oh, jadi jilbab ini kubuka. Jilbab ini kubuka. Cuma jilbab aja. Hah? Oh, cuma jilbab aja kubuka. Aku juga ada jilbab. Oh, iya. Aku juga ada jilbab. Oh, iya. Hati aku bukan dari jilbab. Tahu. Iya. Tapi dari mana? Dari gigi. Dari mana hatinya? Dari gigi. Hati aku. Kirain dari gigi. Tidak menghujat kau. Jadi hatinya Naboru berjilbab. Jadi hatinya Naboru berjilbab. Jadi hatinya Naboru berjilbab. Bapak Roh, tadi anaknya lucu kan? Kata anaknya ini dia Bapak Roh. Tapi dia tahu aturan, tahu menghormati agama orang lain, bukan seperti musuh tahu yang menghujat monyet. Main aja kau sampai berdesakan sama wanita yang muridnya hanya untuk melempar batu ke batu hitam. Apa dia itu isi batu hitam kau yang di Mekah itu tak ada isi kau. Tadi tuh Bapak Roh, anaknya pakai baju hitam lucu gini. Anaknya baju hitam. Kau lempar batu ke Mekah. Tak ada isi. Tak ada
ada isi, tidak ada otak. Sakit berdua udahlah. Sakit Otak dengarnya. kau no, otak kau. Tahu. Katanya harga yang lainnya. Tahu kau Namboro cair Namboro. harga langsung. Tahu kau dihargai, berpati kau dihargai orang. Cair Namboru. Diberkatilah kau Bagadam. Diberkati istrimu Bagadam. Diberkatilah anakmu Bagadam. Haleluya, hidupmu penuh berkat. Dan cair di Prosoro. Diberkatilah kau Bang di Prosoro. Hidupmu penuh berkat. Kalau kami tidak berpikir bersama untuk membangun gereja kami, tapi kalau kalian Diberkatilah istri. Diberkatilah anak-anakmu. ya, yang bukan Orang lain. Bahasanya Tuhan. Dia lebih dekat dengan orang lain. bukan muhrimnya terkena hanya melempar batu. Iya. Apa itu? Namboro udah Tahu Namboro. ya? Asal tahu kau. Namboro, jadi Ya. Namboro mau kayak mana? Mau ini, mau ini, mau ini. Asal tahu kau. Ini, Biarpun ini. hanya melambangkan salib di depan, tetapi itu adalah suci. Dia itu suci. Jangan tapi Namboru tahu nggak kalau Tuhannya Namboru di TTI? Tuhannya Namboru netek loh, Tuhannya Namboru netek. Ini kayak mana dengarkan Namboro? dulu. Tuhannya Namboru Dengarkan dulu. netek. Silsilah Tuhan Yesus itu bukan dari planet. Dengarkan dulu. Itu tengok tuh. Tengok dulu itu. Iyalah, dalam agama itu memang ada pasal. Tapi di dalam apa kamu batu itu ada kaisi hanya untuk melempar batu juga. Sampai balik dari Mekah kau minum kencing unta, malu. Minum kencing unta kau. Apa kepercayaan kau? Batu yang di Mekah itu kepercayaan kau. No, otak kalian. Otak Namboru. Kami itu menghargai, menghormati kau. Gini Namboro, aku mau ngomong dulu sebentar Namboro, ini serius Namboro ya, dengar dulu aku Namboro. Dengar Namboro, sebentar aja aku ngomongin Namboro. Namboro masih suka makan petir. Kalau tidak benar saya menentang, kalau tidak benar saya di depan, tahu kau? Enggak, saya tanya Namboro masih mau makan petir? Masih mau Namboro makan petir? Aku membaca konten kau. Adolah iya itu yang buat ada. Dari mana kau tahu ya? Dari mana kau tahu buat salib? Ditanya apa? Jawabnya apa? Opung siapa? Itu sih, ini kita salah. Ternyata dia udah dendam kesumat sama aku, udah dendam kesumat dari sana. Dendam kesumat dari rumah. Ya Bodoh Namboro, kau tuh. Bukan dari hati Iya, kau Namboro. malah, dari otak, dari bibir. Bila kau itu Namboro. salah dari hati kau, tidak seperti ini kau menghujat-hujat agama. kayak mana aku menghujat? Apa Tidak rupanya aku seperti ini bilang? kau. Hargai agama orang lain. Kau. Nah, apa rupanya aku bilang? Kenapa Namboro bilang aku menghujat? Yang mana narasi Ini. menghujat yang mana? Ini narasi ini. Berita salib. Ini. Lah kan tertulis dalam 1 Korintus 1 nomor 18 Namboro. Di Injil mana? 1 Korintus 1 nomor 18 sampai 25. Ya baca. Hah? Ku baca ya. Nih, baca Namboro ya. Nih. Biar aku. Satu Biar aku. Korintus. Biar aku apa sama kau. Nih ku baca ya. 1 Baca. Korintus 1 nomor 18 sampai 25.
Nih. Nih. Tak usah kalian mualaf. Otak mualaf ini dari nol, dari mulut. Baca Namboru. Sebab Nah, aku udah ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. tidak. Tidak, itu tidak. Ini dikatakan Namboru. Baca dulu semua. Baca dulu semua. Oke, kita baca semua ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namboru akan binasa enggak? Tidak. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, kan gitu. Terus ini di nomor 23 ini Namboru. Biar jangan panjang kali Namboru. Jangan Ya, kau dari baca nomor dulu 23. dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Jangan kau pindah-pindahkan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Nah, orang-orang berhikmat akan dibinasakan Namboru. Hikmat. Berhikmat itu apa? Berhikmat itu apa? Bukan beriman. Tapi baca dulu, Berhikmat. Namboru bilang. Namboru bilang baca dulu. Baca enggak ini Namboru? Ya, bacakan. Oke, siapa mau naik Namboru? Dan kamu lihat kata mualaf. Dengar dulu Namboru berkebaca Namboru. Oh, bawa aku Namboru, aku diam aja loh. Orang yang Katanya, di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat dunia ini kebodohan katanya Namboru. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah ini yang nulis pun nggak ngerti ini apa maksud kata-katanya ini kurasa ini. Mereka yang percaya oleh kebodohan ini tahu ini dia Namboru. Mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Di sini jelas dikatakan pemberitaan Injil adalah kebodohan. Terus? Orang-orang Yahudi bertanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang yang tak Maka percaya berita kepada dia, tentang penyelidikan itu sebuah kebodohan bagi Namboru. itu kan orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Maupun orang Muslim. Enggak kayak gitu tulisannya Namboru. Nah, baca orang-orang Yahudi berarti orang-orang yang tidak percaya, berarti orang-orang Yahudi itu belum tidak percaya kepada iman dia, tidak percaya kepada Yesus, tahu? Enggak kayak gitu isinya Namboru. Nah, Namboru ya. itu penjelasannya. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, memberitakan memberitakan Kristus yang disalib bagi orang-orang Yahudi itu suatu batu Nah, sandungan. kan bagi orang-orang Yahudi Orang-orang luar memberitakan, Yahudi suatu kebodohan. berarti orang-orang Yahudi tidak percaya, makanya dia disalibkan. Tahu kau? Orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kayak dia. gitu isinya Namboru. Kalau kami percaya kepada kami, Isinya kepada kayak gitu Yesus, Namboru. kepada Yesus, memegang teguh kepada iman dia, tahu? Makanya kau tuh jangan bodoh, akal kau tuh pakai, otak kau tuh pakai. Aku juga mualaf, tapi bukan cek kau mualaf. Menghujat manusia, orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Nah, apa? Kau tuh berakal sedikit, kau tuh berotak sedikit. Lisan di tulisan itu orang-orang Yahudi, bukan orang-orang. Kalau kau misal kau dibacakan seperti orang-orang Batak tidak percaya kepada Kristus, kan orang Batak, tidak semua orang. Nah, seperti itu juga mau tulisan dari Injil, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia, makanya disalibkan.
Udahlah, Namboru aja lah yang baca. Kan ada bibir Namboru di situ. Bacakan dulu. Data yang kau baca. Tahu? Bacalah Namboru, kan ada bibir di rumahmu. Baca dulu. Iya, aku sudah baca. Baca dulu. Tapi kau Ya udah, baca lah, mengingatnya. Tahu kau, orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang percaya kepada dia, bukan orang-orang Yahudi. Coba contoh, satu contoh. Yesus tidak percaya kepada orang-orang Batak. Nah, kan orang Batak, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sulawesi, tahu? Bodoh kau. Makanya disentuhkan itu orang-orang Yahudi. Bodoh, makanya pakai otak. Baca dulu baru terima otaknya pakai. Baca. Apa itu istilahnya? Apa itu isinya? Apa itu penjelasannya? Makanya kopdo punya otak tuh yang malar, punya otak tuh yang cerah. Dongkol kau, menyimak aja kau tidak tahu. Satu hal ya, kalau dia menuliskan orang-orang Yahudi itulah yang tidak mempercayai dia, ya kan? Nah, sama juga. Berarti orang Batak itulah yang tidak mempercayai dia, makanya kau Baru makan apa lah Namboru ini? Kemudian kau merendahkan agama orang. Tapi kalau berbicara itu pakai otak dikit, pakai tulisan yang elit, yang otaknya jangan Namboru. Diberkatilah kau Bang M. Raffi. Ini habis makan petasan kurasa Namboru nih ya. Ke Mekah aja kau sampai kencing onta. Malu deh, malu. Udahlah Namboru ya. Onta. Wow. Cair bro. Dari Namboru kayak mana Namboru? Namboru percaya nggak sama Yesus? Percaya nggak? Apa dia? Namboru percaya nggak sama Yesus? Ya udah, minum racun maut. Minum racun maut. Berarti nggak percaya Namboru. Tidak menjawabnya. Kalau tidak Yesus Namboru berarti. Kalau tidak Yesus di depan aku tidak akan memilih. Tapi kalau Yesus tepat di depan aku. Jadi apa gunanya Bibelmu? Apa gunanya Bibelmu Namboru? Nabi Musa yang memberikan anaknya untuk disembelih. Karena seluruhnya makanya Yesus. Nabi Musa menyembelih anaknya katanya. Ya. Itu kan kita mencari anak domba. Oh, berarti Namboru anak domba. Anak domba Yesus lah. Oh, Namboru anak domba Yesus. Yesus. Iya, Tahu? oh, Namboru anak domba Yesus. Iya. Anak Jangan di-mute dulu Bang Allah saya. Aku bersumpah domba. anak Yesus, tahu. Oh, anak Yesus. Walaupun aku Bapaknya Namboru siapa namanya? Walaupun aku masih ada utuh Yesus. Berarti yang melahirkan Namboru siapa? Menghormati suami aku. Saya menghormati suami agama suamiku. Bukan menghujat. Tahu kau? Oh, suami Namboru Islam. Iya. Masih Islam sampai sekarang. Masih Islam? Wih, udah berzina itu Namboru. Tidak. Karena kami dalam dua kami di jalan. Agama Kristen. Nggak boleh Namboru. Tidak. Kamu tidak berzina. Iya, berzina gini Namboru. Dalam Al-Quran dikatakan jangan kamu nikahi laki-laki beriman dengan wanita kafir. Karena di Al-Quran itu cuma jabatan tangan sah bagi diri aku. Mana suamimu Namboru? Ini mana suamimu? Biar ku ingatkan.
Biar ditinggalkan ya kau. Mana suamimu? Itu sah dalam Kayak mananya suaminya ini? Apa nggak ada lagi perempuan di luar sana? Aduh. itu tidak tahu kau. Yang makan petasan pun dipelihara di rumahnya ini gitu. Walaupun saya Mana suamimu Namboro? Walau tapi apa? Aku masih percaya dalam agama aku sendiri, tahu. Loh, Namboro ini Islam apa Kristen? Mualaf, saya mualaf. Tetapi menjalankan agama saya, tetap saya percayai agama saya. Di dalam ini Dan saya agama Namboro apa? hanya topeng kau. Iya, jadi agama Namboro apa? Hanya topeng, hanya kiasan. Iya, Namboro agamanya Maria juga apa? bertudung, Maria juga bertudung. Apa salah kita? Enggak, ini Bertudung. tanya. Namboro agamanya apa Namboro? Namboro agamanya apa? Agama aku Kristen, Katolik. Loh, tapi mualaf, gimana maksudnya? Mualaf itu tidak harus menjalankan agamanya kan? Tidak harus menjalankan agama itu kan? Tidak kan? Oh, berarti Namboro pura-pura syahadat biar bisa kawin. Saya itu mualaf karena apa? Karena suami saya kuhargai, karena suami saya kuhormati. Tetapi dalam ajaran aku, ajaran aku Yesus tahu. Rekam teman-teman ya, ternyata dia ini menipu. Mereka menipu KUA. Dia pura-pura syahadat supaya bisa kawin. Ternyata dia Kristen. Karena aku Loh, jadi kalian apa benarnya? gini Namboro. Enggak, kalian nikah itu? Menghujat kau tuh. Enggak, kalian nikah itu cair dong. Diberkatilah ke Bang Andalusia. Jadi Namboro, nikahnya itu di gereja atau akad nikah di KUA? Dua. Kami dua jalankan. Di gereja dan jabatan tangan. Tahu? Tahu? Enggak sah itu Namboro. Asal. Saya dicampurkan di gereja. Kami ke gereja. Enggak, karena buku saya nikah Namboro. Buku nikah Namboro, buku nikahnya Islam apa Kristen? Buku nikahnya Namboro Islam apa Saya Kristen? disakralkan di gereja. Nah, tahu? Sakralkan di gereja. Terus kami melaksanakan akad nikah di masjid, bukan di rumahnya seperti kau mensahkan istrimu di rumah aja. Malu. Oh, berarti ketika di masjid Namboro, ketika di masjid Namboro mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, saya mengucapkan, tetapi di dalam mengucapkan itu bukan berarti saya harus melaksanakan agama-agama dia. Ya. Penipuan ini teman-teman, penipuan. Iya. Rekam teman-teman, penipuan. Dia udah Saya menipu. mengucapkan itu tapi tidak Dia melaksanakan. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bagi yang tahu rupanya, teman-teman ya, rekam teman-teman ya, yang tahu rumahnya Du Maria ini, ya, ini nanti kita proses ini. Ini kita akan proses nanti ke Kementerian Agama ini. Ternyata dia sudah mengakui ketika dia syahadat di masjid itu hanya pura-puraan saja. Itu bukan dari hati dia supaya dia mendapatkan surat kawin. Justru kau yang pura-pura, justru kau yang pura-pura mualaf itu dari mulut, bukan dari hati. Karena aku melihat konten-konten kau itu kan menghujat agama. Makanya Yang mana? Makanya aku tidak ada naik sama kau. Karena apa? Terlalu egois kau, terlalu terlalu dongkol otak kau tuh. Cuman hanya untuk menghujat aja kau. Yang mana narasiku menghujat? Yang mana Namboro? Yang mana? Yang mana narasiku menghujat? Yang mana? Untuk apa kau cari narasi aku? Untuk apa kau cari narasi bilang aku? Namboro Tidak bilang perlu. aku menghujat. Yang mana perkataanku yang menghujat? Ya ini penipuan teman-teman. Jadi kayak gini banyak ternyata. Penipuan yang kayak gini banyak ini. Jangan dong, diberkatilah ke Bang Andalusia. Yang mana penghujatan yang mana? Ini berita salib ini Injil bodoh. Kebodohan apa tuh? Kan datanya udah kukasih tadi Namboro 1 Korintus 1 nomor 18 sampai Itu 25. data itu bagi yang tidak percaya. Berarti kau juga tidak percaya kepada dia. Kau anggap dia bodoh. Tahu? Enggak kayak Bagi gitu dia yang tidak percaya. dalam Makanya ayat kau 23-nya bodoh. Kau juga tidak percaya kepada pemberitaan dia. salib dan Injil bagi orang-orang Yahudi itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan, tapi bagi orang-orang di luar Yahudi adalah kebodohan.
Kan gitu ayat 23-nya tadi Namboru mengatakan. Tidak, Loh, itu bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Ini, Yahudi itu ini. memang kebodohan seperti kau yang tidak percaya, seperti kau yang tidak percaya. Ini baca lagi nih. Makanya kau Ini lari dibacakan dalam lagi. jalan Yesus, Ini ayat 23. kau lari dalam ajaran Ya. Yesus. Tetapi, dengar tidak? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Itu bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi itu kebodohan, betul memang tulisannya bagi orang-orang Yahudi kebodohan dia. Tetapi bagi kami Orang tidak. Yahudi, mana baru ku baca lagi ya. Ku baca lagi demi baru ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Berita penyaliban Kristus bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi suatu batu kesandungan, dan untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Berita penyaliban Kristus bagi orang-orang di luar Yahudi suatu kebodohan, katanya. Namboru kan orang di luar Yahudi, berarti ketika Namboru percaya tentang berita penyaliban Kristus, Namboru dianggap bodoh. Tidak, tidak bodoh. Karena saya sebagai Yahudi juga, anak Yahudi. Karena saya punya anak Yahudi juga. Karena yang percaya kepada dia itu anak Yahudi kan? Itu kan tulisannya kan? Gak ada datanya gitu tadi katanya. Bodoh, tidak tahu menyimaknya, tidak tahu mengarah ke kemana itu tulisannya bodoh. Aku membaca Namboru. Apa Namboru baca 1 Korintus 1 nomor 23. Bagi orang-orang di luar Yahudi yang 1 Korintus 1 nomor 23. Baca dulu Namboru. 1 Korintus 1 nomor 23. Iya, baca. bagi orang-orang yang tidak percaya itu di luar orang Yahudi kan? Maksud kau kan? Enggak gitu isinya. Kulangin Namboru baca ya. Kulangin ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Namboru kan bukan Yahudi, maka ketika Namboru percaya berita tentang penyaliban Kristus, Namboru itu adalah berita kebodohan. Namboru sangat bodoh karena itu. Walaupun aku bukan orang Yahudi, walaupun aku di luar Yahudi, siapa yang percaya kepada dia, berarti dia akan datang keselamatan kepada dia. Itulah orang Yahudi, berarti saya juga ikut percaya. Enggak kayak gitu isinya Namboru. Kau tuh yang jongkol. Hah? Walaupun aku di luar Yahudi, walaupun aku di luar negara dia, tahu? Di luar negara dia, kalau aku percaya kepadanya, berarti aku sama dia, sama sekeluarga dengan dia. Diberkati oleh Andalusia. Dengar Namboru Sudah tahu, sudah aku baca. Dia udah coba ulangi, apa isinya? Tunggu dulu. Maksud kau itu di luar Yahudi kan? Iya, orang bodoh. Orang bodoh. Iya. Yang tidak percaya kan? Yang tidak percaya. Enggak kayak gitu katanya Namboru. Yang tidak percaya kan kau maksud jadi bodoh? Bagi orang-orang Yahudi, berita tentang penyaliban Kristus adalah batu sandungan. Bagi orang-orang di luar Sandungan, Yahudi, iya. berita tentang penyaliban Yesus adalah kebodohan. Iya, yang tidak percaya kepada dia, itu kebodohan dia. Berita penyaliban. Tidak tahu, kau tidak kalau tak kau tuh tentang ke situ. Yang tidak percaya itu sebagai batu sandungan, yang tidak percaya kepada dia. Di luar negaranya. Tahu, di luar negaranya. Samalah di luar Batak, tahu? Saya Batak ada harga diri kita percaya. Itu satu jalannya. Enggak gitu Batak. isinya Namboru. Dengarkan dulu. Satu Batak dalam 5 darasi kan? 5 Batak dalam 5 darasi. 1 Batak 5 darasi. Tahu? Dia tuh jalannya. Apa bilang Namboru ini? Dengarkan dulu. Di dalam 5 darasi
Sulawesi ini ada satu suku hanya untuk Muslim, tahu? Batak, yaitu Batak Mandailing. Di dalam Batak Mandailing ini ada satu orang yang beragama Kristen. Satu orang yang beragama Kristen. Kalian buang kan? Kalian buang kan? Seperti itulah kalau kalian tidak percaya kepada dia, kau yang akan terbuang, kau yang terbuang. Seperti itulah jawabannya. Yang percaya kepada dia, dia adalah negaranya, itulah negaranya, itulah kuasanya, itulah hak. Tahu menyimpulkannya, tahu menyimpulkannya. Makanya pakai otak itu, yang bukan negara Yahudi, yang di luar Batak. Saya di luar Batak. Ya, karena kepercayaanku kepada dia, makanya aku jadi negara dia, jadi orang Batak. Tahu? Ada suaramu Bang Paro kemiut. Iya, nggak nyambung teman-teman kan. Aku pribadi prihatinnya itu dengan suaminya. Macam mana suaminya bisa tahan punya istri kayak gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jadi PR kita nih teman-teman. Orang-orang yang berpura-pura seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang mualaf seperti itu karena dia mau menikah, harusnya sudah ada diberikan sanksi seperti itu. Ternyata begitu cara mereka kan, untuk memurtadkan itu tadi gitu loh, dengan perempuan. Cuman suaminya itu cemana ya? Masa mau dia bininya kayak gitu? Pura-pura syahadat, diakui dia tadi kan. Aku rekam pula tadi itu. Gak aku rekam pula tadi. Diakui dia pura-pura syahadat supaya kawin sama suaminya di masjid. Cobalah. Di luaran dia pakai jilbab juga rupanya. Gitu loh. Tapi dia beriman iman Kristen gitu loh. Kan ngeri kali itu. Kalian betul cemana-mana bisa pula kalian selera sama perempuan kafir yang nggak aja. Selera kalian sama perempuan yang kencing nggak cebok, cobalah. Selera kalian sama laki-laki kencing nggak cebok, nontonnya panjang kulupnya. Alah si Mesra ini lagi.